Pemirsa, usai putusan kontroversi MK terkait syarat usia Capres, Cawapres dan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, sentimen negatif publik terus mengemuka. Peluang Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 semakin terbuka setelah 16 Oktober lalu MK membuka ruang kepala daerah maju di pemilihan presiden meski belum berusia 40 tahun. Putusan ini menuai pro dan kontra, bahkan tak sepi dari kritik karena dinilai lembaga pengawal konstitusi ini melampaui kewenangannya. Reaksi publik pun semakin negatif kalau Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima mandat dari Partai Golkar untuk menjadi cawapres pendamping baca pres Prabowo Subianto. Dan keputusan ini menjadikan sentimen negatif terhadap popularitas Gibran. Tidak hanya itu, pengumuman Gibran sebagai bacawa pres ini pun menuai sentimen negatif terhadap pasar uang. IHSG dan nilai rupiah melemah karena dinilai menciptakan kekhawatiran terhadap ketidakpastian hasil Pilpres 2024. Dan bahkan siang tadi menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, yaitu di level 6.730,87 poin. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membantah terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka untuk melaju pada Pilpres 2024 dan berbekal jabatan Wali Kota Solo. Anwar menegaskan selama 38 tahun karirnya sebagai hakim, ia selalu memegang teguh amanah dalam konstitusi. Kami bersembilan bekerja selama ini, 9 hakim konstitusi, berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dan kami hanya tunduk kepada konstitusi, serta hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan irah-irah putusan yang saya sampaikan tadi. Terlepas dari sebuah putusan yang tentu saja putusan perkara apapun sulit untuk dihindari adanya pro dan kontra. Jangankan di teman-teman media, ya di kalangan ya hakim konstitusi sendiri perbedaan pendapat itu ada. Itulah makanya ada dissenting, ada concurring yang diberikan oleh hukum acara, yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami merasa berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Bagi kami, masukan, kritik, saran, bahkan ya dari seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, bukan hanya memberikan kritik, saran mungkin lebih dari itu. Tetapi bagi kami, terutama saya pribadi, adalah obat sepahit apapun. Karena tidak ada obat itu yang semuanya manis. Kritik, saran, masukan, catatan apapun, itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan. Dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cintai ini, Mahkamah Konstitusi. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita semua? Pemirsa, putusan syarat usia Capres-Cawapres yang memberi peluang pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai mencederai kredibilitas MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Dan bagaimana kita bisa mengembalikan kredibilitas MK pasca putusan yang menimbulkan polemik itu? Kami akan mengulasnya pemirsa bersama pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Mas Aryo, sekarang masih rame dan kemarin juga akhirnya diumumkan Gibran menjadi cawapres dari baca pres Pak Prabowo gitu. Ini kalau Mas Aryo melihatnya sebetulnya MK ini jadi terseret dinamika politik atau gimana, Mas? Bukannya terseret mungkin, tetapi memang akhirnya MK menjadi objek
yang menjadikan MK itu sebagai sasaran kemarahan tanda kutip dari publik. Karena dengan keputusannya itu dianggap MK ini tidak berlaku seperti semestinya. Apalagi kemudian mungkin tadi kita bisa lihat ya pernyataan dari Pak Anwar Usman, boleh saja itu kan memang Pak Anwar ya untuk menyatakan dia tetap patuh pada berita acara, hukum berita acara dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya publik juga bisa menilai bahwasanya seperti apa kualitas dari putusan itu. Apakah itu memang sebuah putusan yang bersifat hukum ataukah sebenarnya putusan politik. Itu yang sebenarnya digugat oleh masyarakat selama ini. Bahkan yang lebih kita bisa mendapatkan insight juga dari pernyataan-pernyataan dari hakim konstitusi yang lain seperti Pak Saldi Isra, lalu juga dari hakim-hakim yang lain yang mengatakan memang terasa kejanggalan dan keanehan dalam pengambilan keputusan ini. Nah itu yang harusnya diuji. Dan hari ini sudah ada titik terang akan ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya juga ada beberapa orang, diantaranya Profesor Jimli Asyidiki, untuk melihat apakah benar ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai Ketua MK. Dan itu memang masih juga ditunggu oleh publik karena ini juga masih simpang siur nih Mas Aryo. Karena katanya kalau misalnya dari PBHI ya, kalau ternyata memang terbukti ada pelanggaran etik, maka putusan itu dianggap tidak sah dan lain sebagainya. Ini kalau Mas Aryo melihatnya gimana nih Mas, dan bagaimana menyampaikan ini kepada publik selaku pemimpin redaksi begitu Mas? Memang kalau kita melihat apakah putusan MK ini bisa dianulir atau tidak, saya rasa kita harus melihat dari pernyataan dari ahli hukum tata negara. Tetapi kalau yang saya ketahui selama ini, Anggi, keputusan MK adalah final and binding. Artinya memang tidak bisa lagi diapa-apakan kecuali untuk dilaksanakan seperti itu. Jadi kalaupun kita harus melihat seperti apa nantinya pasca jika memang ditemukan ada pelanggaran kode etik, mungkin nanti itu ranahnya dari pakar hukum tata negara untuk memberikan pernyataannya seperti itu. Tetapi yang pasti publik menginginkan agar kondisi jelang pemilu ini berlangsung dengan lancar. Bahkan ketika nanti ada sengketa pemilu, MK juga bisa menjadi pegangan bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Bahwasanya MK ini adalah benar-benar lembaga negara yang dibentuk merupakan hasil dari reformasi kita di tahun 97-98 dan bisa benar-benar berkontribusi positif untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan bukan menjadi kepanjangan alat dari kelompok-kelompok tertentu. Dan bagaimana redaksi kita berdiri saat ini, Mas Aryo, untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk speak up begitu kan ke lembaga-lembaga tertentu bahwa memang ini saat ini lagi dinantikan oleh publik begitu, bahwa jangan sampai ada konflik of interest atau ada kepentingan. Karena yang tadi Mas Aryo sampaikan, satu sisi Anwar Usman juga sudah menyampaikan bahwa tunduk pada konstitusi dan lain sebagainya, tapi tidak dipungkiri bahwa status atau backgroundnya adalah kerabat dekat dari Gibran. Ya, kita sebagai lembaga pers kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat juga seperti apa MK harusnya tupoksinya berjalan dan seperti apa kondisi realitas saat ini. Dan kita sangat berharap jika nanti Prof. Jimli Asyidiki dan kawan-kawan dari Majelis Kehormatan MK bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat sehingga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini supaya kita nantinya tidak akan mengalami sebuah kondisi di mana kita mengalami kebuntuan secara konstitusi, Anggi. Berarti sebetulnya bisa disampaikan bahwa ini bukan karena faktor konflik of interest yang dilakukan oleh MK? Sebenarnya kalau konflik of interest memang dari dulu ketika Anwar Usman ingin akan melangsungkan pernikahan dengan Ibu Idayati di tahun 2022 itu sudah diperingatkan sejak awal oleh masyarakat sipil, oleh civil society bahwasanya memang kedepannya ini berpotensi untuk menimbulkan sebuah kondisi di mana akan adanya konflik of interest. Tapi ketika itu kan Pak Anwar Usman mengatakan bisa menjaga independensi beliau dan juga 8 hakim MK lainnya. Tetapi pada kenyataannya kan dalam perjalanan waktu ada beberapa hal yang dianggap kontroversi seperti soal undang-undang Ciptaker, lalu soal perubahan uji materi undang-undang perpanjangan masa jabatan anggota KPK, dan sekarang puncaknya adalah ketika memperbolehkan seorang warga negara berusia di bawah 40 tahun atau bahkan sedang dan juga pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pilkada ataupun pemilihan umum seperti itu. Itu adalah sebuah puncak dari proses selama ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat khususnya para pengamat pakar hukum tata negara. Betul, meskipun ada pembelaannya dari Anwar Usman adalah ketika RPH tidak hadir sebetulnya. Tetapi ketika RPH berikutnya dia hadir. Nah, itu yang jadi masalah juga seperti itu. Jadi
padahal proses atau bobot kehadiran Anwar Usman sebagai ketua MK ini berbeda dengan hakim anggota MK lainnya. Sehingga di mana posisi legal standing ataupun posisi Anwar Usman berpendapat itu mempunyai bobot yang berbeda dibandingkan bobot dari 8 hakim anggota MK lainnya. Dan sekarang ini kan sedang proses nih Mas Aryo untuk pelaporan ke MK-MK gitu kan ya. Namun di satu sisi kita juga masih menunggu akan ada deklarasi dan nantinya akan ada pendaftaran ke KPU. Nah ini kalau dari menurut pandangan Mas Aryo, ini gimana nih Mas gitu? Apakah masih memang tetap bisa berjalan atau bisa batal atau gimana nih Mas? Kalau yang saya pahami selama ini sih akan tetap bisa berjalan. Artinya Pak Prabowo kemarin sudah deklarasi, sudah menggandeng Gibran sebagai bakal calon wakil presidennya. Bahkan tadi juga sudah ada Rapimnas Gerindra di Jakarta Selatan yang mengatakan akan siap mengusung Prabowo dan Gibran. Dan juga lusa di hari Rabu di tanggal terakhir pendaftaran di KPU, Pak Prabowo akan bersama Gibran dan juga partai koalisi pendukungnya akan menuju KPU untuk mendaftar keduanya sebagai baca pres dan bakal calon wakil presiden di pukul 10, Anggi. Oke, yang terakhir Mas Aryo, satu sisi masyarakat masih menunggu bagaimana ini proses akan terus berjalan dan kita juga melihat bagaimana MK pada akhirnya menentukan sesuatu yang akhirnya mengagetkan oleh publik gitu kan ya. Ini sebetulnya bisa dibilang sebagai pembajakan demokrasi nggak sih Mas? Iya, kalau kita melihat dengan kata-kata seperti itu bisa lah. Dalam artian kita juga harus bisa memahami bagaimana dinamika yang dirasakan oleh masyarakat dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pemilik negara ini. Jadi kalau kita melihat ada sebuah lembaga negara yang tidak menjalankan tupoksinya dengan seharusnya, tentunya ini akan menjadi kritikan ataupun sasaran kemarahan dari warga yang tentunya bersifat positif ya, demi kebaikan dan keberlangsungan negara ini, Anggi. Berarti nanti kita tunggu nih Mas ya? Kita tunggu sama-sama ya. Kita tunggu dan kita kawal. Kita kawal, bener dong. Pers harus ngawal. Pers harus mengawal dan harus independen. Iya dong. Baik, terima kasih Mas Aryo Ardi untuk waktunya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi yang telah mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menjadi buntut dari banyaknya laporan masyarakat. Usai jeda.